Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas beberapa bab dari kitab ilmu dari juz yang pertama. Jadi masih dalam kitab atau juz yang pertama pada kitab ilmu. Kemudian wal alim ar-rasih walladhi yadlu ala anna samsya wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau orang-orang imannya sudah kuat, apapun yang terjadi dari hal-hal yang terjadi itu ya memang itu keharusan dan itu ketentuan Allah. Peredaran rembulan, matahari dan sebagainya itu memang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Sudah dijadwalkan begitu. Wa misalun nadhara dhaif ila husuli dawi syamsi uqaibatul syamsi. Imam Ghazali mencoba menggambarkan kepada kita bagaimana pemandangan, cara pandang orang-orang yang imannya lemah terhadap fenomena alam yang menjadi tanda-tanda akan terjadinya sesuatu. Kalau orang dhaif itu memandangnya apa? Oh, ini gara-gara bintang jatuh, makanya kemudian seperti ini, kira-kira seperti itu. Padahal diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali, misalun namlati law khalaqalaha aqlun wa kanat ala satihi qirtas. Seandainya ada semut misalkan, semut itu berada di ujung kertas dan kita sedang menulis. Kalau saja semut itu punya pikiran, maka dia akan berpikir bahwa yang menjadikan kertas itu ada tulisannya itu ya pena, gitu ya. Tetapi tidak pernah bisa menjangkau di atas pena itu siapa. Di atas pena ada jari, di atas jari ada siapa? Di atas jari ada tangan, di atas tangan ada siapa? Di atas tangan ada jasad yang lebih gede lagi. Di atas jasad ada siapa? Ada Allah lagi. Jadi itu ibaratnya apa yang terjadi di dalam peredaran bumi, bulan, matahari dan bintang itu hanya semacam pena yang menulis itu. Jadi kalau orang-orang imannya lemah, maka dia akan menganggap terlalu percayanya kepada pena. Nah, ini menurut Imam Ghazali menggambarkan bahwa pemandangan, cara pandang orang-orang yang imannya lemah itu akan melihat kepada sebab-sebab yang terdekat atau sebab-sebab yang sangat terbatas. Wa ya tangdur ila sawatil khat yatajaddad wa ta'taqid annahu fi'lul qalam wa la tataraqqa bi nadariha ila musyahadatil asabi. Jadi dia terpaku pada pena itu tetapi tidak bisa mengungkap siapa di balik pena. Summa minha ilal yad, summa minha ilal iradah al-muharrikah lil yad, summa minha ilal katib al-qadir al-murid, summa minhu ila khaliqil yad wal qudrah wal iradah, fa aksaru nadar al-khaliq al-khalq maksurun alal asbab al-qaribah asafila. Jadi umumnya begitu. Jadi umumnya masyarakat atau manusia itu akan melihat sebab-sebab yang rendah. Kemudian fahada ahadu asbabin ilahiyin anin nujum, dan memang ya inilah sebab-sebab yang terjadi yang ditempatkan di dalam bintang-bintang. Jadi setiap sesuatu itu ada gunanya. Saniha, yang kedua, ana ahkamun nujum yuhminu mahdon laisa yudriku fi haqqi ahadil asfas la yakinan wala donnan. Adapun ramalan-ramalan yang atau hukum-hukum, kejadian-kejadian yang ada dari perbintangan itu hanyalah dugaan-dugaan saja, terkaan-terkaan saja yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. La yakinan wala donnan
Fal hukmu bihi hukmun tajal wa yakunu dammuhu ala hada min haitsu annahu jahlun la min haitsu annahu ilmun. Jadi yang dianggap tertelannya itu adalah kebodohannya itu, bukan ilmunya, bukan mengetahuinya, tetapi apa yang dihasilkan itu tidak menjadikan orang keluar dari kebodohannya. Falaqad kana dzalika mu'jizatan li Idris alaihi salam fi ma yuhka wa qad darasa wan maha dzalikal ilmu wan mahaqo. Jadi memang itu adalah mukjizatnya Nabi Idris pada awalnya. Jadi Nabi Idris itu dalam cerita memang ahli di bidang perbintangan. Jadi mungkin bisa mengukur dan sebagainya. Akan tetapi menurut ini dikatakan bahwa itu sudah dihapus karena itu mukjizatnya Nabi dulu itu terbatas. Jadi mungkin tinggal yang penting-penting saja, hanya untuk navigasi saja. Maka apa yang bisa diramalkan oleh orang-orang yang ahli di ilmu perbintangan itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Itu hanya dugaan-dugaan saja. Kemudian wa in ittafaqa anna qadarallahi ta'ala baqiyatal asbab wa qa'atil isabah wa illam yaqdir akhta. Maka ketika apa yang diramal-ramalkan oleh orang itu sesuai dengan takdir yang ditentukan oleh Allah, maka dia akan terjadi. Tetapi kalau tidak sesuai dengan takdir yang ditentukan oleh Allah, maka itu tidak akan terjadi, siapapun yang ramal. Jadi maka ramalan itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Kalau memang sesuai dengan takdir yang ditentukan oleh Allah, ya terjadi. Tetapi kalau tidak sesuai, tidak akan terjadi. Wa yakunu dzalika katahmilil insan fi anna sama tamturul yaum mahma ra'al ghaim yajma' wa yanba'is minal jibal fa yataharrak dhannahu bidzalik. Itu ramalan itu sebagaimana ramalan hujan atau perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca itu kalau kita lihat di Jakarta ini, misalnya kayak kemarin misalnya saya lihat di dekat apa itu stasiun Gambir itu ada perakiraan cuaca di situ di Tampang, Jakarta hujan ringan seharian gitu kan. Tetapi panasnya masya Allah kemarin itu. Jadi kan ya ramalan itu namanya juga mengira-ngira kira-kira hujan, tetapi kan belum tentu juga, karena hujan itu tidak tunduk pada BMKG, tapi hujan itu ya ketentuan Allah. Jadi makanya ramalan-ramalan cuaca yaitu memang bisa diperkirakan cuaca itu akan hujan, lebat, ringan dan sebagainya. Tetapi kalau memang itu cocok, yaitu cocok dengan takdirnya Allah. Tetapi kalau nggak salah berarti nggak cocok, nggak pas dengan ketentuan Allah. Jadi makanya tidak bisa dipastikan. Kalau orang mengatakan Anda atau meramal bapak-bapak, ibu-ibu, ya jangan dipercaya 100%, karena itu belum tentu benar. Kalaupun itu benar, ya itu takdir dari Allah. Kira-kira seperti itu. Kemudian wa yakunu dzalika katahminil insan ala anna sama tanturul yaum mahma ra'al ghaim yastami wa yanba'is minal jibal fayataharrak dhannahu bidzalik wa rubbama yahmi an-nahar bisyamsi wa yadabil ghaim wa rubbama yakunu bihilabihi wa mujarradil ghaim laisa kafiyan fi maji'il matar. Jadi makanya kemudian ada istilah mendung tak berarti hujan. Jadi karena apa, perakiraan itu kan kadang-kadang didasarkan pada pergerakan awan. Tetapi mendung itu tak berarti hujan. Kadang mendung sudah gelap tidak jadi hujan. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah ke Timur Tengah. Jadi kalau musim dingin itu mendungnya kayak apa, gelapnya kayak apa, nggak hujan, tapi dingin aja. Jadi kadang-kadang mendung tak berarti hujan itu kalau di Timur Tengah banyak terjadi. Tapi kalau di Indonesia ini, apalagi Jakarta, kadang-kadang tidak mendung, tiba-tiba habis itu hujan deras kan gitu. Jadi makanya ramalan-ramalan itu hanya sekedar untuk kayak rambu-rambu, tetapi tidak bisa pasti. Kemudian wa baqiyatil asbab la tadri, dan sebab-sebab yang lain itu tidak diketahui. Wa kadzalika tahminul malah ala an-nasafinah taslam i'timadan ala ma allafahu minal adah firyah. Sebagaimana
perakiraan nahkoda itu bisa menyelamatkan kapalnya ketika angin berembus sekian kilometer per jam misalnya. Tetapi itu hanya diukur dari kebiasaannya bisa. Tetapi kalaupun misalkan Allah menghendaki perahu itu tenggelam, ya bisa saja tenggelam. Ibaratnya gitu. Jadi perakiraan-perakiraan atau hitungan-hitungan itu tidak bisa dipastikan. Kemudian watilka ariyah asbabun khafiyah wa la yatla 'alaiha wa taratan yusibu bi tahminah wa taratan yukhti. Yang memang apapun yang diperkirakan oleh seseorang yang mempelajari ilmunya kadang-kadang itu terjadi, akan tetapi kadang-kadang juga tidak terjadi. Walihadihi al-ilah yamna'ul qawi anin nujum aidan. Maka dengan alasan inilah kemudian ilmu-ilmu nujum itu juga dilarang oleh syariat. Kemudian yang ketiga, annahu la faidata fihi. Yang ketiga itu ilmu nujum itu enggak ada faedahnya. Fa aqallu ahwalihi annahu khadun fi fudulil la yaghni. Minimal dia itu melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kata Imam Al-Ghazali gitu. Jadi mempelajari itu enggak ada manfaatnya. Wa tadyi'il umr alladhi huwa anfas bi dha'atil insan fi ghairi faidah. Dan dia menyia-nyiakan umurnya hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Wa dzalika ghayatul khusran. Dan itulah kerugian yang sangat amat besar. Faqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wan nas mustami'una alaih. Rasul pernah melewati suatu orang yang kemudian dikerubuti oleh orang lain, orang banyak gitu. Faqala ma hadza? Kemudian Rasul bertanya, apaan ini? Faqalu, mereka menjawab rajulun allamah. Mereka menjawab ini orang alim, kata mereka. Faqala bimadza? Tentang apa? Ahli di bidang apa? Ilmuwan di bidang apa? Qalu bi syi'ri wa ansabil Arab. Di dalam ahli di dalam syair dan nasab-nasabnya orang Arab. Jadi waktu itu, waktu zaman Rasul masih ada itu, memang Arab itu lagi kuat-kuatnya syair, yang mana pakar-pakarnya banyak waktu itu. Jadi syair dan ansab itu silsilah, Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menyuruh kita, Allah menyuruh umat muslim untuk mengingat Allah lebih banyak daripada mengingat orang tuanya. Karena Pak, orang Arab itu sangat ingat dengan silsilah orang tuanya. Jadi kuat ingatannya, bapaknya siapa, kakeknya siapa, itu hafal. Makanya Nabi Muhammad lahir, maka orang itu hafal semua. Makanya silsilahnya itu lengkap, Nabi Muhammad itu. Sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, kira-kira seperti itu. Yang valid, yang diakui, kira-kira seperti itu. Jadi lengkap. Saking karena orang Arab itu punya ingatan di dalam, selalu disebut orang tuanya itu. Kalau kita kan mungkin sudah nggak ingat, paling ingat bapaknya, kakeknya saja lah kira-kira paling. Buyut dan ini sudah nggak ingat. Itu kelemahan kita. Padahal itu sebenarnya nanti bisa untuk ngecek validitas seseorang. Ini orang ini valid apa enggak, maksudnya kalau keturunannya baik gitu, kelihatan. Ini perbedaan orang Arab dengan orang Indonesia. Kemudian dikatakan faqala ilmun la yanfa'u wa jahlun la yudhar. Kata Rasul, ilmu yang tidak ada manfaatnya, kalaupun nggak tahu itu juga nggak berbahaya. Jadi gitu. Jadi itu nggak ada manfaatnya. Tetapi kalau bodoh dari itu ya nggak ada dosanya, nggak ada manfaatnya. Jadi ibaratnya adalah mubah, itu mubah. Ya, Anda belajar itu nggak ada pahalanya, Anda nggak belajar itu nggak dosa. Syair itu, ya syair yang baik tentunya ya Pak. Ada syair, ada dua nanti. Syair yang, kalau syair yang ada di media sekarang itu kan sudah nggak karuan. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu ayatun muhkamatun aw sunnatun qaimatun aw faridatun atilatun. Ilmu itu ya ayat-ayat yang muhkamat itu, atau hadis-hadis yang dilakukan, atau fardu-fardu yang ditegakkan, kira-kira seperti itu. Faidal khawd fin nujum mama yishbihuhu ibtihamun khatar wa khawdun fi jihalah min ghairi faidah fa inama qadara kain wal ihtiras minhu ghaira mungkin. Jadi gini, ibaratnya udahlah nggak usah terlalu mempercayai atau belajar ilmu perbintangan. Apapun yang ditakdirkan Allah itu akan terjadi.
Dan kalau sudah terjadi nggak bisa orang itu lari dari kejadian. Jadi misalnya gini, meskipun ada orang ahli ilmu perbintangan dan kemudian dia memperkirakan tahun 2014 akan begini. Kalau dia ditanya bisa nggak ditanggulangi, dia akan menjawab tidak bisa. Itu kata saya lihat gitu. Jadi sehebat apapun orang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di alam ini, tetapi kalau ditanya bisa nggak ditanggulangi, tidak bisa. Kalau memang takdir Allah ya nggak bisa. Makanya ngapain dipelajari kalau nggak ada solusinya? Dan itu cuma malah menakut-nakuti diri. Mending nggak tahu tiba-tiba selamat gitu kan, lebih enak daripada tahu malah nggak selamat. Kira-kira seperti itu. Jadi yang penting intinya kita harus siap waspada apapun yang terjadi di dalam kehidupan alam ini. Karena semua makhluk itu diberikan adat dan kebiasaan untuk ya tentunya untuk berkembang. Gunung meletus itu bukan tujuannya kan, tujuannya adalah dia mengembangkan diri. Kalau nggak meletus kan nggak bisa jadi besar. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Bumi bergerak itu kan juga karena membesar. Kira-kira seperti itu. Dan itu memang sudah ada jadwalnya, berapa tahun sekali, berapa bulan sekali, atau berapa minggu sekali. Kemudian dikatakan bihila fitib fa innal hajah masah ilai. Dan itu berbeda dengan ilmu kedokteran tadi. Meskipun sama, ilmu kedokteran itu juga mengira-ngirakan. Dari detak jantung itu bisa dikira-kiraan. Ini kekuatan hidupnya berapa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah punya istri yang di sesar misalnya, itu bisa diukur ini anak ini sehat normal atau tidak. Itu dengan alat tadi. Itu perakiraan juga. Detak jantungnya seberapa ukurannya. Ya kayak mengukur gunung tadi Pak, getaran gunung. Ini kira-kira kalau lahir sekarang dia bisa nggak bernafas di bumi yang luas ini atau belum? Nanti kan ada kekuatan jantungnya sudah kuat atau belum. Dan itu boleh. Wa saru adilatahu bima yatla alaihi wa bihilabi at-ta'bir wa in kana li'annahu juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah wala khatara bi. Dan ini berbeda juga dengan ilmu dengan takbirul ru'yah. Takbirul ru'yah itu menakbirkan mimpi. Jadi mimpi itu juga ada maknanya. Jadi daripada Anda belajar nujum, ilmu perbintangan yang tidak jelas tadi, lebih baik menurut Imam Al-Ghazali, lebih baik Anda belajar nakbir mimpi. Jadi nakbir mimpi itu masih dekat. Karena apa? Orang yang mampu menakbir mimpi itu termasuk, atau takbir mimpi itu termasuk dari 1 dari 46 bagian kenabian. Jadi kalau orang itu atau nabi-nabi itu punya 46 ilmu ya. Jadi salah satunya itu menakbir mimpi. Jadi nabi-nabi itu rata-rata bisa memahami mimpinya apa. Nabi contohnya misalnya yang jelas di dalam Al-Quran itu Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpinya. Jadi ketika dia melihat rembulan, matahari dan 11 bintang sujud kepadanya, dia kemudian pada akhirnya tahu, oh ternyata ini mimpinya. Kemudian ketika ada temannya yang di penjara, kemudian menceritakan mimpinya, kemudian dijelaskan yang satu akan begini, yang satu akan begini, benar begini. Ketika rajanya sedang bermimpi, ada 7 ekor lembu yang memakan 7 ekor lembu yang lebih gemuk, itu juga ditafsirkan benar adanya. Ini termasuk contoh-contoh kenabian. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu wahyunya kadang-kadang dalam keadaan sadar, kadang dalam keadaan tidur, kadang keadaan di antara tidur dan sadar. Nah kalau dalam keadaan tidur nggak bisa menerjemahkan mimpinya, kan nggak bisa itu Pak. Sementara kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasul tentang turunnya Al-Quran itu, kadang wahyu itu kayak gemuruh katanya, gemuruh gitu. Dan itu bagaimana menerjemahkannya kalau memang nggak bisa mempelajari mimpi. Terus kemudian ketika Rasulullah perang Badar kalau nggak salah, itu sebelum perang tidur dulu dan mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya itu musuhnya sedikit. Oh, langsung semangat. Oh, ayo perang. Musuhnya cuma sedikit dalam mimpinya. Maka dalam Al-Quran kalau bapak-bapak bisa cek nanti, maka saya tunjukkan kepadamu
sedikit jumlah mereka sedikit, dan saya tunjukkan kepada mereka jumlahmu banyak. Jadi Rasul itu diberi mimpi bahwa musuhnya itu sedikit, jadi berani. Lah musuhnya dikasih tahu, dimimpikan juga bahwa kaum muslimin itu besar, jadi berangkat. Seandainya tidak begitu kata Allah, seandainya tidak seperti itu, maka akan berubahlah rencana saya. Maksudnya apa? Seandainya ini, maksudnya gini, Rasul dimimpiin bahwa musuhnya 10.000 misalnya. Lah kan ngeper Pak, 313 lawan 10.000 loh. Secara rasio ngeper Pak. Misalnya loh. Lah misalkan kalau musuhnya orang-orang kafir itu dimimpiin sesuai, kaum muslimin cuma 313, gak bakal berangkat semua Pak, 10.000, yang berangkat paling 600. Lah kan nanti yang mati sedikit jadinya Pak. Maka apapun yang terjadi itu ketentuan Allah. Jadi satu sisi bentuk-bentuk bahwa sebenarnya kita itu mau tidak mau akan dipaksa oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, meskipun toh sebab-sebabnya macam-macam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi intinya dari dua sebab yang besar tadi bahwasanya ilmu itu pada dasarnya mengetahui sesuatu itu adalah baik, akan tetapi ketika pengetahuan itu menjadikan kita menyakiti orang atau membuat kecelakaan orang, maka itu adalah menjadi tercela. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang terlindungi dari ilmu-ilmu yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Saya kira demikian, akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas saya apa tadi mengenai percaya kepada sebab. Seandainya kita makan cabai nanti perutnya sakit. Kalau kita tidak boleh mempercayai itu, bagaimana kita memberitahu pada anak-anak kita, jangan begini nanti begini gitu. Itu kan salah satu pendidikan juga supaya dia terhindar daripada sakit. Magorot gitu. Itu jadi kalau makan saya tidak boleh mempercayakan seperti itu gitu. Terus bagaimana kita memberitahu seperti dokter, Pak, Bapak nggak boleh makan ini ya Pak, nanti takut begini gitu. Jadi bagaimana itu? Ya. Baik Pak. Kalau kita mengatakan jangan makan cabai, nanti perutmu sakit, itu kan langsung kita memastikan Pak, kalau makan cabai pasti sakit. Tetapi mungkin cara menyampaikannya begini, jangan makan cabai karena cabai itu pedas. Kalau perutmu nggak kuat, itu bisa sakit. Kan tidak semua orang makan cabai perutnya sakit Pak. Nah, jadi tidak semua, tetapi cara menyampaikannya seperti itu. Jadi Allah itu menaruh sesuatu itu segala sebab diletakkan Pak. Jadi penyakit itu ada sebabnya yang kita lakukan, dan obat itu juga nggak langsung turun dari langit toh. Ditempatkan di suatu tempat. Jadi misalkan sakit perut, misalkan kalau orang dulu kan obatnya itu ya ada di ujung daun jambu yang masih muda. Itu orang Jawa gitu. Jadi obatnya di sana. Pun juga kalau kita lihat kisahnya Nabi Musa ketika sakit gigi itu. Pertama kali Nabi Musa itu wadul kepada Allah, ya Allah saya sakit gigi. Kemudian Allah menunjukkan, ambillah rumput ini atau daun ini, lalu kunyah, kemudian sembuh. Pada hari berikutnya Nabi Musa sakit lagi dan lupa kepada Allah, dia langsung ngambil daun itu, dimakan, tambah sakit. Lalu kok begini ya Allah? Lah kamu percayanya dengan daun, tidak percaya dengan saya. Jadi wasilah itu harus, tetapi jangan sampai dimentokkan Pak. Maksudnya mentoknya, jadi kayak ini, Bapak percaya dokter, itu nggak boleh berlebihan. Kalau terlalu berlebihan, ini umurnya tinggal 2 bulan Pak, kan ada kadang divonis gini. Tetapi 2 tahun nggak mati-mati Pak. Makanya dokter itu kan hanya mengira-ngira tadi Pak. Kalau dia sesuai dengan ketentuan Allah, ya pas. Kalau nggak sesuai, ya malah berubah. Makanya itu namanya nanti hukumnya ada di dalam juz 4 Pak, hukum adat namanya. Jadi adat kalau cabai itu pedas, kalau api itu panas. Tetapi itu bisa keluar dari hukum pada suatu saat. Contohnya Nabi Ibrahim dibakar, itu hukumnya, aturan standarnya adalah hangus. Tetapi bisa nggak kena apa-apa. Ini ada nanti pengecualian, jadi bisa. Jadi kalau misalkan bagaimana cara mendidik anak biar tidak makan cabai, sebenarnya anak itu nggak usah dilarang pun, akan tahu sendiri Pak.
Kalau suatu saat dia makan cabai pedesan terus sakit, tinggal dikasih tahu, mungkin perutmu itu tidak cocok untuk makan cabai. Besok-besok nggak usah makan cabai. Tetapi kalau kita kan, kalau kamu makan cabai perutmu akan sakit loh. Itu nanti jadi kita memastikan kalau cabai itu membuat sakit. Makanya kalau kita lihat orang-orang tua atau kiai-kiai sepuh di Jawa itu, dia misalnya punya penyakit apa, dilarang makan ini, nggak percaya. Oh, yang sakit itu yang bikin Gusti Allah kok. Saya dilarang, ini halal kok dilarang. Ini juga terjadi di saat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dulu mau mengharamkan madu, Pak, karena menuruti istrinya. Lalu kan ditegur oleh Allah, wahai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang aku halalkan kepadamu? Ya, kalau orang sekarang mungkin mengharamkan poligami lah kira-kira. Meskipun ya itu kira-kira seperti itu. Jadi harus disampaikan secara baik bahwa obat ini adalah wasilah, akan tetapi pemberi penyembuh adalah Allah. Dokter itu hanya wasilah, tetapi yang menentukan sembuh atau tidak itu Allah. Bekerja itu wasilah, adapun rizki yang menentukan itu Allah, kan gitu, Pak. Jadi kalau saya nggak bekerja, nggak dapat rizki, itu sudah agak miring imannya, Pak. Meskipun wasilah itu juga harus ada. Kalau nggak kerja bagaimana dapat duit? Ya benar juga. Tetapi bukan duit itu dari pekerjaan. Karena banyak orang bekerja itu juga kadang-kadang nggak dapat duit, Pak. Bahkan ada orang yang kerjanya nyantai-nyantai ya, duitnya banyak. Ini kan kadang-kadang kalau kita ukur dengan seperti itu, kadang-kadang kita nanti akan sadar. Sebagaimana gini, bekerjalah keras nak agar kamu sukses. Itu mungkin benar, Pak. Tetapi kalau dilihat-lihat pekerja keras itu biasanya petani, penambang pasir, penambang batu paling keras itu. Sukses, Pak. Enggak gitu-gitu aja, Pak. Nah, ini kalau kita bayangkan ya. Kalau orang belajarlah yang pintar nak biar sukses. Banyak orang-orang pintar profesor itu biasa-biasa saja. Bahkan yang enggak lulus SD, enggak lulus kuliah itu jadi pengusaha kaya. Ini kalau kita ukur dengan itu maka tidak tepat. Ya memang kalau soalnya cabai tadi seperti itu. Biasanya kalau memang sudah kuat ya kuat, kalau enggak ya nanti anak itu sadar sendiri. Tinggal cara menyampaikan saja, Pak. Jadi setiap tubuh manusia itu diberi kemampuan masing-masing. Kalau enggak kuat minum kopi ya jangan minum kopi. Kalau enggak kuat makan cabai ya jangan makan cabai. Kan biasanya ada ukurannya, kemampuan dia seberapa pedasnya. Termasuk mungkin kita punya pengalaman masing-masing. Ada yang kuat pedas, ada yang sekedar, ada yang sama sekali tidak boleh makan cabai. Tinggal mungkin caranya tadi saya sampaikan bahwa jangan makan cabai jika perutmu tidak mampu untuk menampung itu. Tetapi jangan dipastikan kalau cabai itu membuat sakit, jangan. Jadi nanti dilarang semua, kayak orang jangan makan ini, jangan makan ini. Mungkin jangan banyak-banyak gitu, Pak. Kalau dilarang itu ya jangan. Kayak orang punya darah tinggi, Pak, jangan makan sate, jangan makan ini. Kata guru saya itu bilang gini, di saat saya susah dulu itu saya nggak bisa beli sate. Di saat saya ini mudah sekarang beli sate, nggak boleh makan sate katanya. Jadi dia saat dia susah dia pengen sate itu susahnya masa Allah nggak beli sate. Lalu di saat sekarang punya duit itu nggak boleh makan sate katanya, Pak. Ya gitu kira-kira. Jadi ya makan tapi jangan banyak-banyak. Nah, tinggal kalau orang imannya sudah kuat, insya Allah makan apapun itu tidak jadi masalah, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita yakin bahwa kematian itu ketentuan Allah, apapun ya tentunya kalau kita sudah menjaga diri dengan baik, insya Allah kita nggak salah lah. Kecuali sudah jelas-jelas makan sedikit pun langsung tewas ya berarti jadi salah, nanti hukum fikihnya berlaku. Kalau memakan jadi membuat madorot ya jadi sakit. Saya kira itu, Bapak. Ada lagi, Bapak? Cukup? Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.